Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 316 Cooldown dan 9 Transformasi Yin Yang. Leng Luo berbicara terus terang dan percaya diri, ketika saya bersama Ksatria Hitam, saya telah bertemu Kaisar beberapa kali. Tidak peduli seberapa hebat pertengkaran antara Pangeran keempat dan Pangeran kedua, mereka tetaplah pangeran. Satu-satunya orang yang bisa mengelolanya adalah Kaisar. Petik 2. Lu Zhou mendongak. Leng Luo ada benarnya. Dia telah memikirkan cara untuk berurusan dengan bawahan Pangeran kedua, Molly. Mungkin, dia bisa bekerja pada Kaisar sebagai gantinya. Jawaban Ksatria Hitam untuk Kaisar. Anda adalah pemimpin Ksatria Hitam saat itu, namun, Anda baru bertemu Kaisar beberapa kali. Lu Zhou menganggap ini aneh. Leng Luo menjawab, biasanya, pembantunya akan menyampaikan pesan untuknya. Petik 2. Raja suatu bangsa tidak akan dengan mudah menunjukkan dirinya sendiri. Selain itu, Ksatria Hitam beroperasi dalam bayang-bayang dan tidak berada di ibu kota surgawi. Kaisar tidak bisa keluar tanpa alasan yang jelas. Petugas biasanya memiliki basis kultivasi yang tak terduga. Kaisar sangat mempercayai mereka. Ada banyak percobaan pembunuhan selama bertahun-tahun, dan para pembunuh biasanya tidak mampu melewati para petugas, apalagi membunuh Kaisar, kata Leng Luo sambil menghela nafas. Lu Zhou mengangguk. Lanjutkan. Leng Luo berkata, karena Zhao Yue adalah yatim piatu putri Yun Zhao, dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Kaisar. Selain itu, Zhao Yue tetap berada di sisi janda permaisuri dan mendapat dukungan janda permaisuri. Paling tepat untuk membuatnya menyampaikan pesan sebelum janda permaisuri berangkat dari ibu kota. Bagaimanapun, Kaisar adalah Kaisar. Dia tidak asing dengan skema dan plot. Akan sulit untuk menghadapinya. Petik 2. Anda ada benarnya. Lu Zhou hendak memanggil seseorang ketika Zhou Jifeng bergegas ke aula besar dengan cemas. Tuan Pavilion, Jiang Aijian mengirim pesan untuk memberitahu Anda bahwa janda permaisuri telah pergi dari ibu kota. Petik 2. Ini kesempatan kita, kata Leng Luo. Kesempatan. Zhou Jifeng bingung. Tidak apa-apa bahkan jika kita tidak melakukan kontak dengan Kaisar. Saya bersedia menyusup ke kamp Ksatria Hitam, kata Leng Luo. Dia adalah mantan pemimpin Ksatria Hitam. Sekarang setelah sebagian besar memulihkan basis kultivasinya, tidak akan sulit baginya untuk menggunakan sumber daya sebelumnya. Lu Zhou mengelus janggutnya dan mengangguk sambil berkata, apakah akan menjadi masalah bagimu untuk bertindak sendiri di kamp Ksatria Hitam? Leng Luo sedikit terkejut. Dia berpikir untuk pergi ke sana bersama Lu Zhou. Jauh lebih aman dengan Lu Zhou di sisinya. Namun, pada saat ini, dia tidak berani menyuarakan kekhawatirannya. Selain itu, dia yakin Lu Zhou memiliki rencananya sendiri juga. Selain itu, dia tidak berani meminta terlalu banyak. Dia sudah bersyukur karena Lu Zhou mengizinkannya ikut. Akhirnya, dia menjawab, tidak masalah. Petik 2. Bagus. Lu Zhou melambaikan tangannya. Tanpa sepatah kata pun, Leng Luo menangkupkan tinjunya dan meninggalkan aula besar. Kamu bisa kembali ke apa yang kamu lakukan, kata Lu Zhou. Aku akan pergi. Zhou Jifeng meninggalkan aula besar. Dia terkesan. Menurut pendapatnya, Lu Zhou seperti seorang jenderal yang merancang strategi di tendanya yang terpencil sambil menentukan hasil pertempuran yang jauh. Lu Zhou sama sekali tidak terlihat gugup. Begitu dia meninggalkan aula besar, dia bertemu dengan Duan Museng yang basah kuyup. Duan Museng memegang tombak tuan di tangannya saat dia berseru, Zhou Jifeng. Petik 2. Salam, Tuan ketiga. Petik 2. Ayo pergi. Saya tiba-tiba memikirkan cara untuk mengasah teknik dasar tombak saya, kata Duan Museng dengan semangat. Jangan khawatir, saya pernah sembrono di masa lalu, dan saya minta maaf untuk itu. Ini juga kesempatan bagus bagimu untuk mengasah skill pedang, Duan Museng meminta maaf saat dia menarik Zhou Jifeng ke belakang gunung. Lu Zhou kembali ke paviliun timur dan melihat perkamen yang digambar di atas meja. Gambar perkamen tetap tidak berubah. Yang ditunjukkannya hanyalah ibu kota surgawi dan makam pedang. Sepertinya tidak akan ada informasi apapun tentang Open Heavenly Writing Scroll keempat untuk saat ini. Petik 2. Lu Zhou melambaikan tangannya. Kotak harta karun khusus mendarat di lantai. Dia duduk dengan menyilangkan kaki. Dengan napas tertahan, dia memfokuskan pikirannya. Dia melihat kotak harta karun perunggu dengan batas waktu 3 hari. Haruskah saya membukanya? Saya mungkin kehilangan hadiah besar di dalam. Selain itu, saya mungkin akan tetap menjadi kepala suku Afrika selamanya. Apakah saya akan baik-baik saja menjalani hidup sebagai kepala suku Afrika? Masalahnya adalah, jika saya membuka kotak harta karun, saya harus melepaskan Molly sementara saya bersembunyi di gunung ini dan tidak menonjolkan diri. Petik 1. Lu Zhou tidak ragu untuk tidak menyelesaikan misi sistem. Lagi pula, dia tidak tahu apa arti cooldown. Itu berisiko. Pada akhirnya, dia mencibir. Apa menurutmu aku dibatasi olehmu hanya karena kamu menambah kesulitan?
Dia mengangkat tangannya dan memukul kotak itu. Klik, begitu tombolnya ditekan, pesan yang sama muncul lagi. Lu Zhou tampaknya tidak ragu-ragu saat memilih untuk membukanya. Ding, memperoleh avatar, 9 transformasi Yin Yang, cooldown khusus X1, kartu pembalikan X20, kartu blok kritis X50. Petik 2. Ding, cooldown khusus yang diaktifkan. Semua kartu item akan ditempatkan di bawah cooldown selama 7 hari. Hitung mundur dimulai. Lu Zhou berharap sebanyak itu. Dia memanggil dashboard sistem dan melihat kolom item. Sisa waktu ditampilkan di sana, 6 hari 23 jam. Namun, tunggangan dan senjatanya tidak ditempatkan di bawah cooldown. Setidaknya itu memiliki hati nurani. Petik 2. Dengan hanya berpikir, Lu Zhou melengkapi avatar itu. Avatar 8 metode terhubungnya menghilang dan digantikan oleh 9 transformasi Yin Yang. Pada saat yang sama, gelombang besar kekuatan mengalir melalui meridiannya. Keesokan paginya, ketika Lu Zhou membuka matanya, dia merasa segar. Sepertinya basis kultivasinya telah berkembang menjadi tahap Dao Transforming. Dia percaya tidak akan butuh waktu lama sebelum dia memasuki alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Dia hanya bisa menganggap dirinya didirikan di dunia kultivasi setelah dia memasuki alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Lu Zhou memeriksa sisa hidupnya. Sisa hidup, 6.582 hari. Jika dia tidak memiliki kartu pembalikan, dia tidak akan tahan melihat angka-angka ini setiap hari. Dia bersiap untuk menggunakan kartu pembalikannya. Kemudian, dia ingat bahwa semua item kartnya dalam keadaan cooldown. Dia tidak punya pilihan selain menyerah menggunakan kartu pembalikan. 7 hari tidak terlalu lama. Saya bisa menunggu. Petik 1. Saat ini, suara Zhou Jifeng terdengar dari luar. Master Pavilion, Senior Leng telah pergi. Saat Lu Zhou keluar dari pavilion, dia melihat Pan Zong dan Pan Litian juga. Dia mengerutkan kening saat bertanya, ada apa? Pan Litian berkata, saya hanya berpikir bahwa saya akan merasa tidak enak jika sesuatu terjadi pada Leng Luo. Oleh karena itu, saya ingin bepergian ke Rubei bersamanya. Petik 2. Saya ingin pergi juga. Petik 2. Aku juga, Zhou Jifeng menimpali. Dengan tangan di punggung, Lu Zhou menjawab, penghalang Gunung Pengadilan Emas sekarang telah hilang. Akan ada orang dengan niat jahat mencoba menyelinap ke Gunung Pengadilan Emas. Jika semua orang pergi, siapa yang akan menjaga Gunung Pengadilan Emas? Petik 2. Ketiganya tercengang. Mereka tidak bisa memberikan jawaban. Jagalah Gunung Golden Court. Saatnya bagi Anda untuk menunjukkan kemampuan Anda akan tiba. Petik 2. Dimengerti. Mereka bertiga membungkuk. Lu Zhou tidak berniat mengirim terlalu banyak anak buahnya. Itu tidak ada artinya. Selain itu, semakin banyak orang yang dia kirim, semakin banyak perhatian yang akan mereka tarik. Apalagi, jika mereka dalam bahaya, dia tidak akan bisa melindungi mereka semua. Dia memutuskan untuk meninggalkan Molly ke Leng Luo. Dengan kemampuan Leng Luo, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencari kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Tidak banyak yang harus dilakukan Lu Zhou. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengamati dari bayang-bayang dan mencoba menipu sebanyak mungkin orang. Dia bukan Ji Tiandao. Berjalan tepat ke dalam perangkap karena marah bukanlah pertunjukan kekuatan, itu murni kebodohan. Setelah itu, Lu Zhou memanggil Yuaner kecil. Kemudian, mereka meninggalkan Gunung Golden Court di punggung Wizard. Sedangkan di pavilion tertentu di kota Rubei. Pavilion itu cukup tinggi untuk menjadi titik pandang yang bagus. Begitu seseorang melihat keluar, seseorang akan bisa melihat jalanan Rubei. Master Sekte, Janda Permaisuri telah pergi. Dia harus tinggal di villa musim panas yang taat ketika dia tiba. Baiklah, Si Uya menjawab dengan santai sebelum bertanya, apakah Jiang Ejian menyampaikan informasinya? Dia seharusnya. Petik 2. Harus punya. Si Uya tidak menyukai kata itu. Itu artinya ada ketidakpastian. Dia tidak suka ketidakpastian. Ye Zixing membungkuk dan berkata, meskipun orang-orang kami menemukan bahwa Jiang Ejian adalah informan Evil Sky Pavilion, dia sangat licik. Kami tidak bisa melacaknya sepanjang waktu. Petik 2. Begitu Ye Zixing selesai berbicara, sesosok melesat melewati pavilion. Segera setelah itu, suara mengejek terdengar di udara. Mencoba memantauku. Kalian jauh dari mampu melakukan itu. Setelah dia, Si Uya berdiri dan melihat keluar jendela. Dimengerti. Ye Zixing mengejar dengan kecepatan kilat, menghilang dari pandangan hanya dalam sekejap mata. Itu tidak benar. Si Uya tiba-tiba berbalik. Sesosok muncul di pintu masuk. Pria itu berdiri di sana dengan tangan di punggungnya. Bab 317 Seseorang yang secara teratur berjalan di tepi sungai tidak dapat menghindari membasahi sepatu mereka. Saat Ye Zixing melompat keluar jendela, Si Uya menyadari apa yang salah. Ada masalah sejak dia meninggalkan gubuk terpencil. Pada akhirnya, dia melihat orang itu dan berkata, membujuk harimau untuk menjauh dari gunungnya.
Si Wuya, orang itu berbalik perlahan. Ada penutup mata hitam menutupi mata kirinya. Si Wuya bertanya-tanya apakah dia benar-benar buta. Dia memiliki janggut tebal dan wajah lapuk. Ada pedang di pinggangnya, dan posturnya lurus. Pria bermata satu itu berkata dengan suara yang bersih dan tajam, "Halo." Petik 2. Si Wuya melihat ke kiri dan ke kanan. Ada sedikit lebih dari 10 orang dengan pakaian biasa bersembunyi di sekitarnya. Dia menjawab, "Saya tidak percaya kita pernah bertemu." Petik 2. Itu benar. Saya akan memastikan bahwa Anda mengingat saya. Han Yuyuan bertepuk tangan sebelum lebih dari 10 orang menyerbu. Si Wuya tidak melawan. Dia membiarkan dirinya terikat. Dia berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Apa kau tidak akan membunuhku?" Tidak perlu terburu-buru. Bawa dia pergi. Han Yuyuan dan dua bawahannya naik kereta setelah keluar dari paviliun. Kereta kuda itu melaju menuju kota Rubei. 1 jam kemudian, gerbong itu berhenti. Cara ini, Han Yuyuan membuat isyarat mengundang. Si Wuya melompat dari gerbong. Dia mengamati sekelilingnya dan berkata, "The Obedient Summer Villa. Anda dari keluarga kekaisaran." Petik 2. Han Yuyuan tidak menyangkalnya. Dia melambaikan tangannya. Dua dari bawahannya membawa si Wuya ke lantai 2 dari salah satu pelataran samping. Han Yuyuan tersenyum dan berkata, "Lingkungan di sini jauh lebih baik daripada paviliun tempat Anda berada. Pemandangannya bagus juga." Petik 2. Si Wuya membuat dirinya sendiri di rumah. Dia berjalan ke jendela besar yang melengkung dan dengan tenang duduk. Meski tangannya terikat, itu tidak menghalangi pergerakannya. "Nama keluargaku Han. Nama saya Han Yuyuan." Petik 2. Salah satu dari 8 jenderal besar pengawal kekaisaran, Han Yuyuan, Jenderal Han dengan 10 wakil besar. Si Wuya membacakan informasi yang dia miliki tentang Han Yuyuan. "Seperti yang diharapkan dari Master Darknet. Anda tahu banyak tentang saya." Namun, Han Yuyuan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. "Apa kau tahu aku punya adik kecil yang putus asa, Master Sekte Si?" Adik laki-laki. Si Wuya sedikit mengernyit. Gelombang demi gelombang informasi muncul di benaknya. Han Yufang. Han Yuyuan mengangguk sedikit, ekspresi ambigu bisa dilihat di wajahnya. Si Wuya menyadarinya sebelum dia berkata, "Seperti yang diharapkan, dia adalah adikmu. Apakah kamu akan membalaskan dendamnya?" Sepertinya dia sudah lama mencurigai hubungan antara Han Yuyuan dan Han Yufang. Namun, dia tidak berpikir Han Yuyuan akan membalas dendam pada adik laki-lakinya hanya karena hubungan darah mereka. "Mungkin, tapi itu hanya alasan," jawab Han Yuyuan. Si Wuya mengangguk. "Orang yang menyamar sebagai Jiang Aijian adalah salah satu anak buahmu." "Betul sekali." Petik 2. "Apakah Anda sengaja membocorkan informasi untuk memancing saya keluar?" "Pintar," kata Han Yuyuan sambil tersenyum, "orang pintar seperti Anda sering percaya bahwa mereka sempurna. Anda suka menggunakan kelemahan orang lain untuk melawan mereka. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memberi Anda rasa obat Anda sendiri." Petik 2. "Sepertinya aku telah meremehkan pengawal istana," kata si Wuya dengan tenang. "Seseorang yang secara teratur berjalan di tepi sungai tidak bisa menghindari sepatu mereka basah. Sejujurnya, saya telah melakukan lebih dari 10 upaya melawan Anda, Sekte Guru Si, dan ini adalah satu-satunya saat saya berhasil. Tidak perlu membahas upaya yang gagal. Jumlah kegagalan tidaklah penting. Satu contoh kesuksesan adalah yang saya butuhkan," kata Han Yuyuan. "Memang, saya telah ceroboh dengan informasi tentang Jiang Aijian," kata si Wuya. Han Yuyuan terus berkata, "Apapun yang mulia, pangeran kedua, ingin lakukan, sebagai pejabat, kita hanya bisa bermain bersama. Apa dia mengira aku tidak menyadari tahi lalat yang dia tanam di sekitarku? Namun, jika Anda tidak tertarik pada Jiang Aijian, Master Sekte Si, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menemukan Anda." Si Wuya bertanya dengan senyuman di wajahnya, "Siapa yang mencoba menyingkirkanku?" Han Yuyuan menggelengkan kepalanya. Dia berbicara seolah-olah sedang mengobrol dengan seorang teman. "Setelah kamu mati, aku akan meminta seseorang membakar jawabannya di atas kertas untukmu." Petik 2. "Mengapa kamu tidak menyelesaikannya?" Si Wuya bertanya. "Mengapa? Tentu saja agar Anda dapat menikmati pertunjukannya, Sekte Master Si, pertunjukannya. Kamu dari Evil Sky Pavilion, apa pendapatmu tentang villa ini? Bagaimana pemandangan di sini? Di tempat seindah ini, sayang sekali tidak menumpahkan darah di sini." Han Yuyuan duduk di seberang si Wuya. Bawahannya ada di sekitar. Meskipun mereka telah mengikuti jenderal untuk waktu yang lama sekarang, mereka masih bergidik ketakutan ketika mendengar kata-kata itu. Han Yuyuan terus berkata, "Saya meminta seseorang menyamar sebagai Jiang Aijian dan mengirim surat ke paviliun langit jahat. Saya harap gurumu akan datang dan menonton pertunjukan juga." Petik 2. Si Wuya berkata dengan jujur, "Bahkan kakak tertua saya tidak cukup berani untuk memprovokasi Evil Sky Pavilion. Anda sedang menggali kuburan Anda sendiri." Petik 2. Han Yuyuan tertawa dengan percaya diri.
Seperti yang saya katakan, orang pintar berpikir bahwa mereka sempurna, dan itu benar. Oh baiklah, toh Anda tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Petik 2. Si Wuya juga tertawa. Apakah kamu yakin akan berhasil kali ini? Han Yuyuan merentangkan tangannya dan berkata, kamu telah kehilangan basis kultivasimu. 10 deputiku akan menjagamu di sini. Setiap gerakan tiba-tiba, dan kepala Anda akan jatuh ke tanah. Apakah saya perlu menguraikan hasil yang begitu jelas? Petik 2. Saya terkesan, kata si Wuya. Anggur. Petik 2. Dua dari bawahannya membawakan anggur yang enak. Han Yuyuan mengisi cangkir dengan anggur. Gerakannya tidak terburu-buru atau lambat. Yang lain mengira Han Yuyuan berencana mengobrol dengan si Wuya sambil minum anggur ketika Han Yuyuan tiba-tiba mengangkat cangkir dan menjentikkannya ke depan. Guyuran. Anggur berceceran di wajah si Wuya. Han Yuyuan berkata kepada bawahannya, ini adalah Master Darknet yang jaringan informasinya tersebar di seluruh negeri. Ini adalah murid ketujuh Evil Sky Pavilion. Petik 2. Bukankah kamu sangat mampu? Apakah Anda tidak yakin saya tidak akan berhasil? Lawan jika kamu bisa. Jenderal, mengapa kita tidak memberinya pukulan teliti? Saya tidak bisa membantu tetapi merasa kesal dengan wajahnya, kata salah satu bawahan Han Yuyuan dari samping. Han Yuyuan melambaikan tangannya. Saya diperintahkan agar tidak satu pun rambutnya disentuh, dan begitulah jadinya, namun, tidak ada yang mengatakan saya bisa memercikkan anggur padanya. Petik 2. Si Wuya tersenyum dan berkata, jika hanya ini yang kamu punya, aku khawatir kamu akan kecewa. Dia telah mengumpulkan beberapa informasi dari kata-kata Han Yuyuan. Sepertinya Han Yuyuan mengikuti perintah seseorang. Penjaga istana selalu berada di bawah komando kaisar. Apakah seseorang bertindak di belakang punggung kaisar? Mungkin, seseorang telah berkolusi dengan Han Yuyuan dan menyeretnya ke dalam ini. Han Yuyuan berkata, tentu saja ini belum semuanya. Anda harus menonton acara yang tidak akan pernah Anda lupakan sebelum Anda mati. Sementara itu, seorang pria tua dan seorang gadis muda muncul di kota Rubei. Tuan, mengapa kita tidak langsung pergi ke kandang? Yuaner kecil bertanya. Tidak perlu itu, jawab Lu Zhou. Zhao Yue dan Ming Shiyin tidak akan pergi ke kandang. Tidak peduli betapa bodohnya pangeran kedua, dia tidak akan pindah ke sana. Kemana kita akan pergi? Kami akan mencari tempat tinggal sekarang, jawab Lu Zhou. Aku pandai dalam hal itu. Yuaner, teriak Lu Zhou tepat saat Little Yuaner hendak kabur. Ada apa, Tuan? Jangan melangkah terlalu jauh, hati manusia jahat, kata Lu Zhou. Mehem, Little Yuaner mengangguk. Dia tersentuh karena tuannya mengkhawatirkannya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan penginapan untuk menginap. Ketika malam tiba, Lu Zhou sedang melihat waktu cooldown yang tersisa untuk kartu item. Ada sedikit lebih dari 5 hari tersisa. Sepertinya dia harus bergantung pada Leng Luo, Ming Shiyin, dan Jiang Eijian kali ini. Jika ada kebutuhan, dia akan melepaskan teknik besarnya dan melarikan diri ke punggung Wizard. Tunggu, itu tidak benar. Dia memiliki pikiran konyol lagi. Dia adalah penjahat terbesar di bawah langit. Dia memiliki teknik dari kekuatan luar biasa dan muridnya untuk melindunginya. Mengapa dia harus melarikan diri? Bab 318 melihat melalui rencana Jiang Eijian. Lu Zhou tinggal di penginapan di kota Rubei. Saat matahari belum sepenuhnya terbenam, dia berkata kepada Yuaner kecil, kirim surat ke Jiang Eijian. Katakan padanya untuk menemuiku di sini. Petik 2. Apakah dia akan datang, Tuan? Pergilah ke stasiun informasi terdekat dan mintalah seorang manusia untuk mengirimkan surat itu, jawab Lu Zhou. Hah? Little Yuaner menganggap ini aneh. Pastinya, burung pembawa pesan akan lebih cepat. Mengapa mereka memilih untuk menggunakan metode yang fana? Pergilah. Petik 2. Oh, Little Yuaner meninggalkan penginapan. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berjalan ke jendela. Dia memandang kota Rubei. Rubei dan Runan awalnya adalah kota yang sama. Tidak banyak jarak di antara mereka. Mengenal Jiang Eijian, dia tidak akan tinggal di ibu kota surgawi sepanjang waktu. Yuaner kecil kembali ke penginapan setelah menjalankan tugasnya. Dia berkata, Guru, sudah selesai. Petik 2. Mehem, kamu bisa pergi dan istirahat sekarang. Petik 2. Bintang-bintang bersinar terang di langit, tapi Lu Zhou tidak tidur. Sebaliknya, dia menghabiskan sepanjang malam dengan bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi. Keesokan paginya, berdebar, 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 seseorang mengetuk pintu Lu Zhou. Senior tua, ini aku. Lu Zhou membuka matanya dan berkata, masuk. Petik 2. Berderak, Jiang Eijian membuka pintu dan melompat masuk seperti monyet. Kemudian, dia menjulurkan kepalanya keluar, melihat ke atas dan ke bawah lorong. Ketika dia yakin tidak ada orang di sekitar, dia dengan hati-hati menutup pintu. Dia bersandar di pintu dan menepuk dadanya. Dia menghela nafas panjang sebelum berkata, itu membuatku takut, syukurlah tidak ada yang mengikutiku.
Aku sangat jenius. Jiang Aijian. Lu Zhou sedikit meninggikan suaranya. Tua, senior. Jiang Aijian segera membungkuk sebelum dia bergegas ke meja. Dia terkekeh sebelum berkata, jauhkan amarahmu, katakan padaku, apa arti semua ini? Apalagi, pangeran kedua ingin melawan pangeran keempat. Ini semua adalah pengaturan. Itu tidak ada hubungannya dengan Evil Sky Pavilion, dan Zhao Yue sangat aman, kata Jiang Aijian sambil tersenyum. Lu Zhou sedikit mengernyit. Seperti yang diharapkan. Petik 2. Seperti yang diharapkan. Jiang Aijian memandang Lu Zhou, bingung dan tidak yakin pada dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya apa arti kata-kata Lu Zhou. Lu Zhou berkata, seseorang meniru identitasmu dan mengirim pesan ke pavilion langit jahat. Hah? Jiang Aijian bergidik. Dia menggaruk kepalanya. Jadi itulah yang terjadi. Saya ingin tahu mengapa Anda tiba-tiba menggunakan layanan surat fana, senior tua. Memang benar cara paling bodoh adalah cara teraman? Tidak, bukan itu yang saya maksud. Apa yang ingin saya katakan adalah, Anda curiga ada yang tahu tentang keberadaan saya, senior. Petik 2. Lu Zhou hanya melirik Jiang Aijian sebelum dia bangkit dan berjalan ke jendela. Matahari terbit dari timur. Mungkinkah murid ketujuhmu, si Uya? Jiang Aijian terus berspekulasi. Dia tahu tentang saya sejak lama, dia bahkan membunuh banyak informan saya. Aku belum membalasnya, beraninya dia memikatmu ke sini. Apakah dia mencoba membunuh tuannya sendiri? Keberanian. Petik 2. Lu Zhou tetap diam. Dia tidak menutup kemungkinan itu. Namun, jika si Uya berada di pihak Yu Zhenghai, mereka tidak akan pernah membantu keluarga kekaisaran untuk bekerja melawan pavilion langit jahat. Tidak masuk akal. Mereka tidak punya motif dan alasan untuk melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin pelakunya adalah si Uya. Apakah Anda yakin bahwa orang-orang Anda dapat dipercaya? Lu Zhou memandang Jiang Aijian. Jiang Aijian tercengang. Biasanya, mereka tidak akan pernah mencurigai siapapun yang mereka pekerjakan dan tidak akan mempekerjakan siapapun yang mereka curigai. Namun, tidak ada yang benar-benar yakin bahwa agen mereka benar-benar setia. Jiang Aijian memandang Lu Zhou dengan ekspresi penasaran sebelum dia berkata, jika bukan si Uya, itu pasti orang lain. Siapa si pemberani yang berani menyamar sebagai diriku? Namun, karena Anda sudah melihatnya, senior tua, apa yang Anda lakukan di sini di Rubei? Tanpa menunggu jawaban Lu Zhou, dia menebak. Mencoba membunuh Molly. Lu Zhou mengelus jenggotnya saat dia melihat pemandangan di luar jendela. Orang lain akan membunuh Molly. Petik 2. Wow, haruskah kita pergi dan menyaksikannya, senior? Jiang Aijian berkata sambil menyeringai. Janda permaisuri sedang beristirahat di Villa Taat. Pangeran kedua dan pangeran keempat telah berangkat ke kandang, saya bertaruh bahwa pangeran kedua akan menang. Bagaimana denganmu, senior? Jiang Aijian berkata. Lu Zhou menatapnya. Ekspresinya tidak berubah. Dia hanya menatap Jiang Aijian. Jiang Aijian terkesima oleh tatapan diam ini. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, itu adalah lelucon. Pada akhirnya, Jiang Aijian adalah saudara mereka. Apakah dia benar-benar baik-baik saja membuat taruhan tentang mereka? Apakah kamu akan membawaku ke sana? Lu Zhou tidak mengharapkan ini. Rencana awalnya adalah tetap tinggal di penginapan. Dia berencana menunggu laporan Leng Luo. Bagaimanapun, Leng Luo adalah elit 8 daun. Jika Leng Luo mengamuk, tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. Kudengar ada formasi di bawah kota Rubei, namun, aku bisa menyelinap masuk dan keluar. Saya telah mempelajari trik Mo Li dengan teliti, Jiang Aijian berkata, jangan khawatir, senior tua, ada banyak lorong rahasia yang terhubung ke villa. Bahkan Liu Huan tidak tahu tentang mereka. Di tempat itu, selama aku ingin melarikan diri, aku bisa melakukannya kapan saja. Oh, tunggu, dengan basis kultivasi Anda, senior tua, tidak perlu lari. Lu Zhou tetap bergeming. Dia mengingat kata-kata Qin Jun. Seseorang telah membakar istana Jinghe. Jelas, Jiang Aijian telah melakukan banyak hal untuk melawan Molly. Kalau begitu, semuanya masuk akal sekarang. Lu Zhou telah curiga sebelumnya. Sejak Jiang Aijian meninggalkan istana, mengapa dia masih tertarik dengan urusan istana? Sepertinya Jiang Aijian bermaksud untuk membalas 1000 nyawa yang hilang. Lu Zhou memperhatikan Jiang Aijian dengan hati-hati. Orang ini selalu tersenyum. Siapa yang tahu dia memiliki masa lalu yang kelam. Seperti kata pepatah, pukul seorang pria tapi jangan wajahnya. Dia tidak akan mengangkat insiden di istana Jinghe. Pada akhirnya, dia berkata dengan apatis, pimpinlah jalan. Petik 2. Saat sore hari, di pintu masuk ke kota Rubei, 2 pasukan tentara memasuki kota dengan anggun. Warga sipil berpisah dan memberi jalan bagi mereka. Liu Huan, pangeran kedua, duduk di atas punggung kuda dan berkata sambil tersenyum,
Kakak keempat, saya pikir saya telah menghabiskan terlalu banyak waktu di istana. Saya bukan tandingan veteran berpengalaman seperti Anda. Petik 2. Kamu melebih-lebihkan, saudara. Itu hanya keterampilan biasa, yang saya lakukan hanyalah membunuh beberapa binatang. Liu Bing, pangeran keempat, menjawab sambil tersenyum. Dengan kata lain, medan perang yang sebenarnya jauh lebih ganas daripada binatang buas. Liu Huan mengangguk. Kamu benar, kakak keempat, lagi pula ini hanya untuk kesenangan. Nenek ingin beristirahat di villa selama beberapa hari. Ini adalah satu-satunya cara bagi kami bersaudara untuk bersenang-senang. Petik 2. Iya, jangan bicara tentang hal-hal sepele, saudaraku, kudengar kamu menyiapkan sesuatu dari nenek. Tidak perlu terburu-buru, saudara keempat. Anda akan melihat ketika kami sampai di villa. Petik 2. Baik, kedua bersaudara itu memacu kudanya ke villa musim panas yang taat. Lantai 2 di Obedient Summer Villa. Master Sekte Si, apakah Anda beristirahat dengan baik tadi malam? Han Yuyuan berjalan dan duduk dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Si Wuya melihat ke villa yang damai melalui jendela dan berkata, ini bukan malam yang buruk, aku hanya ingin tahu kapan pertunjukanmu ini akan dimulai. Apakah kamu merasa cemas? Han Yuyuan berkata dengan bercanda. Mungkin aku, si Wuya berbalik dan mengangkat tangannya ke arah Han Yuyuan. Jenderal Han, dengan kemurahan hati Anda, saya yakin Anda bisa, setidaknya, melepaskan saya, bukan? Ketika bawahan di samping mendengar ini, salah satu dari mereka mengutuk, tolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hilang. Jenderal, jangan sia-siakan kata-kata dengan yang satu ini. Kita harus mengakhiri hidupnya yang menyedihkan dengan pedang sekarang. Petik 2. Han Yuyuan memelototinya. Jaga sopan santunmu. Setelah dia mengatakan itu, senyum muncul di wajahnya, menggantikan ekspresi gelap di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lepaskan dia. Petik 2. Bab 319 kalahkan mereka di game mereka sendiri. Umum. Memukul. Han Yuyuan tiba-tiba berbalik dan menamparkan bawahannya. Bawahan itu mundur dari tamparan itu, dan wajahnya langsung membengkak. Setelah berputar 2 kali, dia merasa pusing dan jatuh ke tanah. Pergilah, Han Yuyuan membentak. Saya minta maaf untuk berbicara sembarangan. Aku akan pergi sekarang. Petik 2. Han Yuyuan tidak lagi peduli dengan bawahan itu. Sebaliknya, dia tersenyum saat dia melihat ke arah si Wuya dan berkata, dia memang seperti itu. Dia memiliki temperamen yang berapi-api dan menarik garis yang jelas antara orang-orang yang dia cintai dan yang dia benci. Namun, dia sangat setia dan merupakan salah satu bawahan saya yang paling cakap. Kita seharusnya tidak menilai buku dari sampulnya. Dia mungkin tampak gegabah dan tidak sabar, tapi dia teliti dengan pekerjaannya. Dia tidak pernah lengah. Dia mengangkat tangan, dan pedang energi besar muncul. Ia menebas tali yang mengikat tangan si Wuya, dan tali itu langsung jatuh. Si Wuya mengulurkan tangannya. Dia menghela nafas panjang dan berkata, saya terkesan dengan cara Anda menangani bawahan Anda, Jenderal Han. Saya ingin tahu siapa yang ingin saya ditangkap. Bisakah kamu ceritakan pada saya? Tidak ada artinya mempelajari hal-hal itu, yang bisa saya jamin adalah bahwa tidak ada yang akan menyentuh Anda sebelum kematian Anda, kata Han Yuyuan. Kamu tidak memberitahuku. Han Yuyuan menangkupkan tinjunya ke kiri dan berkata, itu yang diminta dariku. Petik 2. Menarik. Si Wuya tersenyum. Han Yuyuan menghela nafas dan berkata, kamu membunuh adik kecilku yang putus asa. Biasanya, saya akan memotong Anda menjadi 2 dan segera mengirim Anda dalam perjalanan. Namun, gambaran yang lebih besar jauh lebih penting daripada dendam pribadi saya. Petik 2. Han Yufang adalah pemimpin dari 5 tikus. Pemberontakan di Upper Prime City juga mereka lakukan. Anda adalah salah satu dari 8 Jenderal Agung Penjaga Kekaisaran, Anda seharusnya mengabaikan ikatan pribadi Anda dan menjalankan tugas Anda, kata si Wuya. Jika ini adalah adu kata, dia tidak takut pada Han Yuyuan. Pada akhirnya, Han Yuyuan adalah seorang pejuang bela diri. Han Yuyuan tersenyum dan berkata, karena saya dibayar oleh Istana Kekaisaran, wajar jika saya melayaninya. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Jika akulah yang menangkap Han Yufang, secara alami aku akan mengeksekusinya. Petik 2. Si Wuya mengangguk dan berkata, aku penasaran, dengan kemampuan Han Yufang, bagaimana dia bisa menjelajahi ibu kota surgawi tanpa hambatan. Pada awalnya, saya pikir dia sangat terampil. Namun, sekarang, saya rasa tidak sesederhana itu. Petik 2. Memukul. Han Yuyuan menghancurkan meja di depannya dengan pukulan tangannya. Dia berkata, Master Sekte Si, jangan berpikir saya tidak akan menyentuh Anda hanya karena seseorang melindungi Anda, ada batasan untuk kesabaran saya. Petik 2. Begitu Han Yuyuan selesai berbicara, seorang bawahan mendekatinya dan berbisik ke telinganya. Bara amarah tersapu bersih, dan senyum merekah di wajahnya. Sekte Master Si, pertunjukan telah dimulai.
Han Yuyuan menunjuk ke Obedient Summer Villa. Di seberang sungai berdiri pintu masuk ke villa. Semuanya bisa dilihat dari jendela pavilion. Ini memang sudut pandang yang bagus. Klip, derap, di ujung villa, pasukan besar masuk. Pasukan itu dipimpin oleh gerbong besar yang ditutupi tirai bunga merah yang berkibar tertiup angin. Ada beberapa gadis istana yang berjalan di samping gerbong juga. Orang yang berjalan di depan gerbong adalah elit di sisi janda permaisuri, Li Yunzhao. Dia menatap lurus ke depan dengan niat membunuh di matanya. Seluruh kelompok berjalan perlahan. Ini adalah gerbong janda permaisuri. Berhenti. Suara tajam Li Yunzhao bergema di seluruh villa. Dia meluncurkan dirinya ke udara dan mengamati sekeliling sebelum dia perlahan mendarat di samping gerbong. Kemudian, dia dengan lembut berkata, "Janda permaisuri, putri, kita sudah sampai." Petik 2. Pada saat ini, dua pasukan tentara muncul dari sisi lain villa. Li Yunzhao sepertinya tidak peduli. Dia tahu siapa mereka. Kedua pasukan berhenti di depan gerbong. Nenek, nenek. Pada saat ini, seorang wanita tua yang anggun dan tampak mulia muncul di hadapan semua orang. Dia bangkit berdiri setelah tirai dibuka dan keluar dari kereta. Dia tampak sedikit pucat, tetapi tidak ada jejak kelelahan yang terlihat di matanya. Zhao Yue buru-buru meninggalkan kereta dan mendukungnya. Nenek, petik 2. Janda permaisuri berbalik dan meletakkan tangan di tangan Zhao Yue saat dia berkata, "Cucuku yang manis." Petik 2. Zhao Yue juga mengenakan pakaian istana. Jika seseorang tidak menyadarinya, akan sulit membayangkan dia adalah penjahat kelima dari paviliun langit jahat. Di dalam paviliun, Si Wuya sedikit terkejut saat melihat Zhao Yue. Meskipun dia tahu Zhao Yue adalah yatim piatu putri Yun Zhao, dia tetap merasa terkejut ketika akhirnya melihatnya. Han Yuyuan tersenyum dan berkata, "Zhao Yue, murid kelima dari paviliun langit jahat dan yatim piatu putri Yun Zhao. Janda permaisuri telah menginstruksikan Yang Mulia untuk menobatkannya sebagai putri Zhao Yue. Sayang sekali, hanya beberapa hari sebagai putri saja yang akan dia miliki." Petik 2. Dia yang ingin kamu bunuh. Si Wuya bertanya dengan bingung. Dia bukan satu-satunya, itu kamu juga. Han Yuyuan memandang Si Wuya dan tersenyum. Dia menyukai perasaan memiliki kekuatan untuk memutuskan nasib orang yang mengira mereka pintar. Dia merasa lebih senang daripada saat dia memenggal kepala musuh-musuhnya di medan perang. Janda permaisuri melirik pangeran kedua dan keempat sebelum dia dengan lembut berkata, "Kamu boleh bangkit. Ini bukan istananya." Petik 2. Nenek, aku tahu kau datang ke villa untuk memulihkan kesehatan jadi kami pergi berburu untukmu. Kami juga mempekerjakan juru masak terbaik di kota Rubei, kata Liu Bing. Liu Huan, tentu saja, tidak akan membiarkan Liu Bing mencuri perhatian. Dia langsung berkata, "Aku juga sudah menyiapkan beberapa hiburan untukmu, nenek. Mungkin membosankan di istana, tapi di sini di Rubei, saya bisa menyiapkan lagu apapun yang ingin Anda dengar, nenek." Petik 2. Ketika Li Yunzhao mendengar ini, dia membungkuk dan berkata, "Yang Mulia, saya ingin memastikan janda permaisuri aman, lebih baik menahan diri dari mengundang personel tak dikenal ke dalam villa." Petik 2. Kasim Li, wajar jika orang yang saya bawa bisa dipercaya, kata Liu Huan, pangeran kedua. Li Yunzhao mengerutkan kening. Kamu mempercayai mereka, tapi aku tidak. Petik 1. Janda permaisuri melambaikan tangannya dan berkata, "Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar dan menghirup udara segar. Berhenti bertengkar segera." Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Yang lainnya membungkuk. Zhao Yue mendukung janda permaisuri saat dia turun dari gerbong dan memasuki villa. Seluruh villa dikelilingi dan dijaga ketat. Tidak ada yang diizinkan masuk. Li Yunzhao mengamati sekitarnya sejenak sebelum memasuki villa. Sementara itu, beberapa gerbong perlahan melaju menuju sebuah titik di dekat villa. Di dalam salah satu gerbong, Lu Zhou dan Little Yuaner sedang melihat Jiang Aijian yang mengenakan pakaian eksotis. Jiang Aijian berkata dengan canggung, "Jangan menatapku seperti itu, aku akan ke atas panggung untuk tampil nanti. Untuk nenekmu, jika Lu Zhou tidak bisa melihat melalui ini, dia akan menghabiskan 1000 tahun hidup dengan sia-sia." Hanya mempersembahkan bunga pinjaman kepada Buddha, Jiang Aijian menggaruk kepalanya dengan canggung. Sudah lama sekali sejak dia tidak melihat neneknya. Dia mungkin menyimpan dendam terhadap semua orang, tetapi orang-orang itu tidak termasuk neneknya. "Aku telah meremehkanmu," kata Lu Zhou sambil mengelus jenggotnya. "Ini bukan apa-apa, aku jauh sekali dibandingkan dengan murid ketujuhmu. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi ketika dia ingin menghapus sekte kejelasan, dia menanam lebih dari 200 mole di barisan mereka. Saya benar-benar terkesan," kata Jiang Aijian. "Jadi, berapa banyak anak buah Anda yang Anda tanam di sekitar Liu Huan?" Lu Zhou bertanya. Bab 320 bermain bersama. Jiang Aijian berkata dengan malu-malu, "Beberapa." Petik 2. Lu Zhou terus menatap Jiang Aijian.
Jiang Aijian berkata tanpa daya, Liu Huan sangat licik. Saya telah menempatkan beberapa orang saya di sekitarnya sebelumnya, tetapi mereka berbalik, sepertinya mereka telah dikendalikan oleh Molly. Bagaimanapun, tidak banyak dari mereka yang bisa saya percayai. Petik 2. Dengan penjelasan ini, Lu Zhou akhirnya mengerti bagaimana orang-orang itu bisa memalsukan surat. Dia berkata, kamu harus menulis surat ke Evil Sky Pavilion mulai sekarang. Petik 2. Itu bukan masalah, jawab Jiang Aijian. Bagaimanapun, setiap lubang yang ditemukan harus ditambal. Berderak, berderak, berderak. Kereta memasuki villa musim panas yang patuh. Yuaner kecil menjulurkan kepalanya keluar dari kereta untuk melihat-lihat. Kemudian, dia melihat ke dalam dan berkata, kami bukan satu-satunya. Petik 1. Jiang Aijian berkata, itu normal, pangeran kedua tahu apa yang disukai janda permaisuri jadi dia mempekerjakan beberapa kelompok. Petik 2. Lu Zhou tidak melihat keluar jendela. Pada saat ini, beberapa tentara berjalan ke gerbong mereka. Jiang Aijian berkata dengan suara rendah, mereka akan memverifikasi identitas kita. Biar aku yang bicara. Petik 2. Lu Zhou sama sekali tidak khawatir tentang itu. Dia bertanya-tanya apa tindakan selanjutnya yang harus diambil jika Leng Luo gagal dalam misinya. Mungkin, dia benar-benar harus melepaskan teknik besar dan melarikan diri ke punggung Wizard. Jika itu terjadi, itu pasti akan menjadi nomen untuk penjahat besar. Pada akhirnya, Lu Zhou mengelus janggutnya dan bertanya, apakah kamu punya rencana melarikan diri? Jiang Aijian berkata sambil tersenyum, tentu. Kelinci yang licik memiliki 3 liang. Namun, saya tidak berpikir Anda akan membutuhkannya, senior tua. Petik 2. Lu Zhou tidak mendesaknya dengan lebih banyak pertanyaan. Pada saat ini, suara bisa terdengar dari luar. Tuanku, saya diundang oleh Yang Mulia, pangeran kedua, dirinya sendiri. Tidak perlu formalitas seperti itu. Nama keluarga Kuri, panggil saja aku ketua kelompok Ri. Saya sudah mempersiapkan rombongan saya sejak lama untuk ini. Kami akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Terima kasih, tuanku. Perhatikan langkahmu. Petik 2. Setelah identitas para pelancong di gerbong pertama diverifikasi, mereka diizinkan masuk ke villa. Yuaner kecil menutup mulutnya dan terkikik sambil berkata, Tuan, orang itu aneh. Petik 2. Lu Zhou tidak seaneh Yuaner kecil juga tidak melihat keluar. Namun, dia juga mendengar aksen aneh dari pria yang baru saja berbicara. Ada banyak hal aneh di dunia luas yang luas. Segera giliran gerbong Lu Zhou untuk diperiksa. Ketika tentara datang untuk memeriksa identitas mereka, Jiang Aijian melompat keluar dan berkata, Tuanku, saya adalah bagian dari keluarga. Inilah Paiza Pangeran Kedua. Petik 2. Para prajurit tidak memberinya waktu yang sulit, dan gerbong itu diizinkan masuk ke villa juga. Jiang Aijian kembali ke gerbong dan berkata, saya katakan, bahwa rekan Ri pasti tahu bagaimana bekerja di sekitar sini. Begitulah dalam masyarakat, begitulah cara Anda bertahan hidup. Petik 2. Yuaner kecil memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu dan rekan Ri itu sama. Kamu bukan orang baik. Petik 2. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya berderak, berderak. Gerbong berhenti dan 3 dari mereka melompat turun dari gerbong. Yang lainnya juga turun dari gerbong. Mereka berada di halaman kecil pribadi. Setiap rombongan dipisahkan. Lingkungannya bagus, meskipun sedikit terbatas. Sejumlah besar tentara berjaga di luar halaman. Ada banyak pembudidaya juga. Petugas yang membiarkan mereka lewat berbicara dengan Jiang Aijian, persiapkan dirimu. Saya akan memberitahu Anda saat tindakan sebelum tindakan Anda selesai. Petik 2. Jangan khawatir, tuanku. Jiang Aijian menjamin saat dia membenturkan dadanya. Yang lain mulai menyiapkan alat peraga yang dibutuhkan untuk pertunjukan. Setelah petugas pergi, Jiang Aijian berjalan ke arah Lu Zhou dan berkata, Senior-senior, yang harus kamu lakukan adalah bermain bersama nanti selama pertunjukan, saya menduga bahwa Molly tidak akan muncul. Kami akan pindah ke jalan rahasia nanti. Bermain bersama. Petik 2. Itu lelucon. Anda hanya bisa menjadi anggota penonton, kata Jiang Aijian. Itu lebih seperti itu. Bagaimana Anda bisa mengharapkan saya untuk melompat-lompat seperti anak muda ketika saya seperti ini? Tua. Sementara itu, janda permaisuri beristirahat di halaman samping. Pangeran kedua, Liu Huan, menunggunya di luar. Dia berkata, Nenek, persiapannya sudah selesai. Mereka semua adalah grup yang Anda sukai di masa lalu. Petik 2. Itu bagus. Zhao Yue melirik Liu Huan. Kemudian, dia membantu janda permaisuri berdiri dan berkata, Nenek, kamu suka mendengarkan lagu bahkan sebelum ini. Janda permaisuri menunjukkan senyum lembut dan berkata, istana ini sepi dan membosankan. Ini satu-satunya hiburan yang saya miliki. Zhao Yue, mengapa kamu tidak tetap di istana dan menemaniku? Zhao Yue menjawab,
Nenek, kamu memiliki banyak cucu, saya yakin ada kandidat yang lebih baik. Petik 2. Mereka adalah anak nakal yang tidak tahu berterima kasih, yang paling kusuka adalah kakak ketigamu. Sayangnya, dia mati muda, kata janda permaisuri sambil menghela nafas. Kakak ketiga, jangan bicarakan itu. Ayo, dengarkan beberapa lagu dengan saya. Permaisuri mengambil beberapa langkah sebelum melambat. Yun kecil. Petik 2. Li Yunzhao segera berjalan. Janda permaisuri berkata, jaga semuanya. Dimengerti. Petik 2. Setelah itu, mereka menuju ke Obedient Manor. Panggung dan properti sudah disiapkan di tengah-tengah ruang yang luas. Para musisi dengan hormat menunggu di atas panggung. Janda permaisuri memasuki istana. Dengan Li Yunzhao mengawalnya, dia duduk di kursi kehormatan. Kursi memiliki pemandangan panggung terbaik. Ada kursi di samping kursinya juga. Dia berkata, kita semua adalah keluarga. Duduklah dimanapun Anda suka. Petik 2. Meskipun dia menyuruh mereka duduk dimanapun mereka suka, tidak ada yang benar-benar melakukannya. Pangeran kedua dan keempat memasuki istana. Janda permaisuri menarik Zhao Yue untuk duduk di kursi di sebelahnya. Kemudian, para musisi membungkuk dan mulai memainkan lagu mereka. Bagi mereka yang tidak tahu apa-apa tentang musik, ini benar-benar membosankan. Misalnya, pangeran kedua dan keempat sering menemukan pikiran mereka melayang-layang saat mendengarkan lagu. Musik hanya masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga lainnya. Setelah beberapa lama, janda permaisuri berseru kegirangan, bravo. Yang lain juga bertepuk tangan, mengikutinya. Isyarat. Karena nenek bilang itu bagus, itu pasti sangat bagus. Mereka akan mendapat banyak penghargaan. Liu Huan melambaikan tangannya saat dia melihat pangeran keempat, Liu Bing. Bagaimana menurutmu, saudara keempat? Tentu saja, jawab Liu Bing. Dua pertunjukan berikutnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertunjukan pembuka. Janda permaisuri tidak menganggap mereka menarik. Pangeran kedua dan keempat menggelengkan kepala ketika mereka melihat ini. Ketika tiba waktunya untuk rombongan ketiga untuk tampil, mata Zhao Yue tiba-tiba menjadi cerah ketika dia melihat seorang pria berpakaian aneh dan topi tinggi dengan kumis palsu ditempelkan di wajahnya melangkah ke atas panggung. Dia tidak bisa berkata-kata dengan pemandangan ini. Kakak senior keempat, apa yang dia lakukan di sini? Petik 1. Tidak perlu menjelaskan seberapa buruk drama itu berjalan. Di tengah jalan, pangeran kedua, Liu Huan, menghantam meja dan berkata, ini benar-benar berantakan. Petik 2. Janda permaisuri juga bingung dengan penampilannya. Tampaknya itu adalah campuran trik sulap dan akrobat. Itu tidak ada artinya. Singkirkan mereka, kata Liu Huan. Saat ini, Zhao Yue buru-buru berkata, saya pikir itu adalah pertunjukan yang bagus. Liu Huan memandang Zhao Yue. Janda permaisuri mengangguk sedikit. Jika Zhao Yue mengatakan itu bagus, itu berarti itu bagus, aku menyukainya. Petik 2. Pria dengan pakaian aneh itu membungkuk pada janda permaisuri. Terima kasih, janda permaisuri. Bravo, kata janda permaisuri datar. Merasa tidak berdaya, Liu Huan hanya bisa melambaikan tangannya. Beri mereka hadiah. Petik 2. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara langkah kaki bergema di udara. Semakin banyak orang yang masuk ke Obedient Villa. Ini bukan tempat umum. Mengapa banyak sekali pengunjung? Janda permaisuri berkata, Li kecil. Petik 2. Li Yunzhao buru-buru menurunkan tubuhnya dan mendekatkan telinganya ke janda permaisuri. Keributan itu tentang apa? Li Yunzhao mengangguk dan berkata, saya akan memeriksanya. Dia mendorong menjauh dari tanah dan meluncurkan dirinya ke udara. Dari atas, dia mengamati seluruh villa. Dia melihat bahwa seluruh villa sekarang dikepung. Li Yunzhao mendarat dan berlutut sambil berkata, janda permaisuri, saya khawatir kita harus bertanya pada Yang Mulia tentang hal ini. Petik 2. Janda permaisuri memandang Liu Huan dan Liu Bing. Liu Huan melambaikan tangannya sebelum menangkupkan tinjunya dan berkata, nenek, nyanyian dan akrobat adalah pertunjukan kecil. Saya sudah menyiapkan sesuatu yang besar untuk Anda. Sesuatu yang besar. Petik 2. Liu Bing terkekeh dan berkata, begitu cepat, saudara. Tentu. Liu Huan bertepuk tangan. Seorang wanita yang tenang dan menawan dengan riasan mewah memasuki Obedient Villa sementara dia dikawal oleh beberapa wanita lainnya. Bab 321 Pertunjukan Hebat. Meskipun janda permaisuri sudah tua, dia masih ingat wanita itu. Selir Li. Yang disebut permaisuri Li adalah gelar Molly. Molly berjalan seolah-olah dia didorong oleh angin. Gerakannya anggun dan gesit. Dia perlahan berjalan ke janda permaisuri sebelum dia membungkuk dan berkata, salam, janda permaisuri. Petik 2. Janda permaisuri berkata, apa yang membawamu ke sini, permaisuri Li? Bukankah kamu seharusnya berada di istana? Petik 2. Molly tersenyum tipis. Dia berbalik, mengangkat satu jari, dan berkata, untuk menangkap seseorang. Petik 2.
Menangkap seseorang. Pangeran keempat yang duduk di samping terkekeh dan berkata, siapa di sana yang akan ditangkap di sini? Saudaraku, Anda membuat gunung dari sarang tikus mondok. Selain itu, jika Anda berniat untuk menangkap seseorang, saudara, mengapa permaisuri Li dibutuhkan? Petik 2. Percakapan antara keduanya tiba-tiba dipenuhi ketegangan. Pangeran kedua, Liu Huan, berdiri dan berkata, kakak keempat, jangan terburu-buru, meskipun permaisuri Li adalah seorang wanita, dia lebih pintar dari kebanyakan. Biarkan dia selesai. Petik 2. Dengan pangeran kedua mendukungnya, Molly menyelesaikan kalimatnya yang belum selesai. Dia menunjuk pria dengan pakaian eksotis dan berkata, untuk menangkapnya. Petik 2. Ming Shihin tertegun. Saya telah diekspos. Bagaimana itu mungkin? Dia buru-buru berkata dengan aksennya yang khas, kamu telah membuat kesalahan. Itu adalah kesalahan. Swoosh, swoosh. Dua pria berbaju besi muncul di atap dekat Villa Taat. Zhao Yue mendongak dan mengerutkan kening. Molly membungkuk pada Liu Huan dan berkata, saya tidak mengecewakan Anda, Yang Mulia. Baik sekali. Orang ini adalah murid keempat Evil Sky Pavilion, Ming Shihin, Molly mengumumkan. Semua orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Anggota rombongan yang baru saja turun dari panggung terlihat ketakutan juga. Pria berpakaian aneh ini sama sekali tidak mirip dengan penjahat yang dirumorkan. Liu Bing berkata dengan bingung, Ming Shihin. Betul sekali. Petik 2. Nenek, paviliun langit jahat selalu berselisih dengan kota kekaisaran. Bertahun-tahun yang lalu, penjahat tua Ji dari Evil Sky Pavilion mencuri token imperial dari istana. Putri dari wilayah barat yang bertunangan dengan negara kita juga diculik oleh Yu Sangrong dari paviliun langit jahat. Murid ketujuh, Si Wuya, menabur perselisihan dan menyebabkan konflik antara Yan Agung dan Rongbei. 10.000 pembudidaya kehilangan nyawa karena itu. Bagaimana mungkin kita tidak mengeksekusi orang yang telah melakukan dosa besar? Kata Molly. Janda permaisuri memandang Molly dan berkata, apakah ini pertunjukan hebat yang ingin Anda tunjukkan kepada saya? Molly menjawab, Nenek, sebagai seorang permaisuri, wajar bagi saya untuk berbagi beban yang mulia. Petik 2. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya janda permaisuri. Penggal dia, kata Molly dingin. Yang lainnya tercengang. Mereka memandang Molly dengan tidak percaya. Orang-orang dari istana hanya tahu bahwa wanita di sisi pangeran kedua itu luar biasa. Mereka tidak berharap dia menjadi begitu tegas dan kejam. Suara mendesing. Tiba-tiba, Ming Shihin menghentakkan kakinya ke tanah. Seperti anak panah yang ditembakkan, dia menembak ke arah Obedient Villa. Kamu menangkapku kali ini. Aku akan kembali. Jagoan, salah satu elit yang berdiri di atas atap terbang menuju Ming Shihin. Ming Shihin tersenyum. 5 daun. Hook pemisahannya berkilau. Elit dari istana mencibir dan berkata, daun 5 sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Avatar muncul. Avatar setinggi 60 kaki menarik perhatian semua orang. Bam, bam, bam. Kedua lawan mulai terlibat perkelahian. Awalnya, Ming Shihin berniat kabur. Namun, dia terikat sekarang. Molly mengangguk puas. Putri Zhao Yue, bagaimana menurutmu? Zhao Yue berkata, apakah kamu berbicara dengan saya? Kamu adalah murid kelima Evil Sky Pavilion, Putri. Karena saya akan menangkap kakak senior Anda, saya harap Anda akan memaafkan saya, kata Molly dengan sedikit membungkuk. Janda permaisuri mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyusahkan dirinya sendiri dengan urusan sekuler dan jarang memperhatikan dunia kultivasi juga. Dia tidak akan berkultivasi jika dia tidak ingin hidup lebih lama. Dia tidak menyukai perkelahian dan pembunuhan. Oleh karena itu, dia mempelajari metode kultivasi yang berfokus pada memelihara karakter seseorang dan sangat membantu dalam penyembuhan. Setelah kaisar yang berumur panjang meninggal, dia menyerah pada metode kultivasi itu. Namun, dia tidak menyangka akan bisa bertemu dengan anak yatim piatu putri Yun Zhao dalam hidup ini. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang menyakiti Zhao Yue? Selir Li, Anda bersikap berani. Janda permaisuri mengangkat suaranya. Molly segera berlutut. Nenek, aku tidak mengerti maksudmu. Petik 2. Zhao Yue adalah anggota dari keluarga kekaisaran, yatim piatu dari Putri Yun Zhao, sekarang dia kembali ke keluarga kekaisaran, dia adalah cucuku. Apakah kamu mencoba untuk melawanku? Kata janda permaisuri dengan suara rendah. Pangeran kedua, Liu Huan, mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat janda permaisuri menunjukkan minat pada perjuangan di dalam istana. Juga, dia jarang peduli tentang apapun, terutama setelah kaisar yang berumur panjang pergi. Dia tidak berharap janda permaisuri membela Zhao Yue. Ini akan memperumit masalah. Bam, bam, bam. Di atas Villa Patuh, Ming Shihin dan elit 5 daun masih terkunci dalam pertempuran. Ming Shihin berjuang saat dia mencari cara untuk melarikan diri. Pangeran keempat, Liu Bing, berkata, nenek benar.
Zhao Yue adalah adik perempuan kita. Petik 2. Liu Huan berkata sambil mengejek, bahkan anak surga menanggung dosa yang sama seperti rakyat biasa begitu kejahatan dilakukan. Petik 2. Semangat, semangat. Para prajurit di samping menghunus pedang mereka. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh Zhao Yue. Janda permaisuri bangkit berdiri dengan marah saat dia menatap semua orang dengan dingin. Pangeran keempat, Liu Bing, berkata, "Saudaraku, nenek datang ke sini untuk beristirahat dengan damai. Jika kondisinya memburuk karena Anda membuatnya gelisah, akan sulit bagi Anda untuk melepaskan tanggung jawabnya." Petik 2. Liu Huan membungkuk dan berkata, "Nenek, mohon pertimbangkan gambaran besarnya." Li. Janda permaisuri di dalam sekarang. Petik 2. Li Yunzhao tidak menemukan dirinya dalam posisinya saat ini tanpa bakat untuk membaca suasana hati. Dia dengan cepat berkata, "Saya hanya menerima perintah dari Ibu Suri." Suasana tiba-tiba berubah menjadi berat. Setiap orang memiliki rencana dan agenda masing-masing. Janda permaisuri tidak berniat terlalu terlibat dalam hal ini. Yang dia inginkan hanyalah melindungi Zhao Yue. Molly berkata, "Nenek, tolong pertimbangkan gambaran yang lebih besar, paviliun langit jahat harus dimusnahkan. Anda telah menjauhkan diri dari urusan dunia, Nenek, jadi Anda tidak tahu apa yang dilakukan paviliun langit jahat, benar? Anda dapat bertanya kepada para pemain ini." Petik 2. Janda permaisuri menggelengkan kepalanya. Li kecil. Petik 2. Li Yunzhao berbalik menghadap janda permaisuri. Pukul mulutnya. Petik 2. Mehem. Petik 2. Suara mendesing. Li Yunzhao bergerak dengan kecepatan kilat dan muncul di sebelah Molly. Dia mengeluarkan ledakan energi hanya dengan mengayunkan lengannya. Memukul. Telapak tangan Li Yunzhao mendarat di mulut Molly. Molly tidak mengelak. Dia menerima pukulan itu dengan tepat. Darah menetes dari ujung bibirnya. Li Yunzhao kembali ke posisi semula di detik berikutnya. Liu Huan mengerutkan kening. Namun, dia tidak berani menyuarakan rasa frustrasinya. Siapa yang berani berpendapat jika janda permaisuri memutuskan seseorang harus dipukul? Janda permaisuri bertanya, "Selir Li, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Molly membungkuk dan berkata, "Saya telah melakukan kesalahan. Saya akan mengunjungi Sister Zhao Yue suatu hari dan menawarkan permintaan maaf saya." Sedikit niat membunuh muncul di matanya sesaat sebelum menghilang. Kemudian, dia menunjuk ke arah Ming Xiyin yang sedang bertarung di udara dan terus berkata, "Nenek, apakah kamu akan melindunginya juga?" Janda permaisuri menatap kedua sosok yang terkunci dalam pertempuran. Zhao Yue ingin berbicara, namun, dia diganggu oleh tawa Ming Xiyin. Segera setelah itu, dia berkata, "Ini bukan ibu kota surgawi, namun, kamu berpikir untuk menahan saya di sini." Angan-angan. Petik 2. Suara mendesing. Avatar 5 daun muncul di udara. Bam! Ming Xiyin mengangkat tangannya. Dia jatuh karena benturan keras itu. Ledakan. Sebuah bangunan runtuh. Awan debu muncul. Molly tersenyum dan berkata, "Kamu tidak akan lolos." Petik 2. Avatar 5 daun terus turun saat kultivator berbicara dengan keras. "Ini semua yang dimiliki Ming Xiyin Paviliun Langit Jahat. Serahkan dirimu." Petik 2. Pedang energi muncul di tangan avatarnya saat itu jatuh. Di halaman lain, keributan bisa terdengar juga. Mari kita lihat. Jiang Aijian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika mereka keluar dari halaman, mereka melihat elit istana menyelam untuk menyerang. Tangannya melingkari pedang yang dilapisi lapisan energi yang tebal. Seorang pembunuh. Jiang Aijian bertanya-tanya dengan lantang.